Berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi dalam mata kuliah Project Multimedia ya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang model pengembangan dalam Project Multimedia ya. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang konsepnya, kemudian identifikasi kebutuhannya, nah sekarang adalah model pengembangannya. Model pengembangan di sini pada contohnya nanti atau pilihannya nanti ada beberapa ya. Jadi di sini Anda bisa memilih salah satu model pengembangan di dalam proyek multimedia ya. Baik itu yang mau pakai Azure ataupun ADDI ataupun yang lain ya, semua sama saja, hanya berbeda pada tahapan ya. Nah, di dalam model pengembangan di sini yang terpenting adalah menentukan goals-nya, tujuannya seperti apa ya. Itu. Nah, nanti untuk mencapai tujuan baru ditentukan tahapan-tahapannya. Nah, ini fungsi dari model pengembangan. Menentukan tahapan supaya proyek yang kita buat ini tidak terlalu melebar ya dalam segi waktu, biaya dan perancangannya ya. Nah, itu untuk materi pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah proyek multimedia ya. Kemudian jangan lupa presensi untuk menyatakan bahwa Anda hadir pada pertemuan kali ini di dalam mata kuliah proyek multimedia. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Nah, di sini adalah untuk pengaturan tampilan dari presentasinya ya, tentang proyek multimedia atau mata kuliah proyek multimedia, ya, yaitu tentang model pengembangan multimedia. Nah, apa sih sebenarnya model pengembangan multimedia di sini? Jadi model pengembangan multimedia itu merupakan tahapan, ya, tahapan dan pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek multimedia. Jadi ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan di dalam proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan. Ya, itu. Ini membantu mengatur pekerjaan, ya, membantu mengatur pekerjaan dalam proyek multimedia dan memastikan bahwa hasil akhirnya berkualitas tinggi. Nah, hasil akhirnya ini berarti tujuannya ya atau goals-nya. Nah, ada beberapa jenis model pengembangan multimedia yang digunakan dalam industri dan berikut adalah beberapa di antaranya. Ya, ini industri untuk pembelajaran ya. Tiga ini saya contohkan untuk industri pembelajaran walaupun bisa diimplementasikan untuk industri-industri yang lain ya. Seperti kesehatan, ya pertanian ataupun yang lain. Pada intinya di sini kita pelajari tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana bagian-bagiannya. Nah, ini di dalam materi kali ini ya. Nah, baik, yang pertama di sini ada model Azure. Jadi Azure di sini sebenarnya akronim dari nama-namanya ya, singkatan dari nama-namanya. Dimulai dari A, Analyze Learners ya. Kemudian ada State Objective ya, kemudian ada Select Method, Media and Materials. Kemudian ada Utilize Media and Materials ya. Kemudian ada Require Learner Participation ya. Kemudian ada Evaluate and Revise ya. Ini di dalam tahapannya ya. Jadi ASSURE ya. Azure ya. Ini. Nah, Azure ini pertama kali dipelopori oleh Hendrik and Mollenda ya. Diciptakan oleh Hendrik and Mollenda ya, menciptakan model Azure ini pada tahun 1999 ya. Sudah berapa tahun itu ya? 23 tahun atau 24 tahun yang lalu ya. Ini adalah panduan desain instruksional. Nah, ini ya, desain instruksional berarti yang memberikan instruksi ya.
Jadi kalau pembelajaran ini seperti halnya digambarkan di sini, itu ada guru yang memberikan instruksi kepada muridnya. Nah, nanti media yang kita buat, ya, media yang kita buat, kalau misalkan ini pembelajaran, itu harus bisa memberikan instruksi kepada siswanya, ya. Yang menggabungkan multimedia dan teknologi untuk meningkatkan lingkungan belajar dari perspektif konstruktif, ya. Nih. Model pengembangan Azure adalah sebuah pendekatan desain instruksional yang digunakan dalam pengembangan materi ajar yang melibatkan multimedia dan teknologi pendidikan. Nah, kalau misalkan Azure ini mau diterapkan di dalam bidang lain bagaimana? Ya, ini kita ubah ya dari analyze learners ini bisa kita atur menjadi analyze konsumen, ya, consumer misalkan, ya. Ini yang lainnya tetap ya. Nah, ini require learner participation. Ini bisa kita ganti menjadi require consumer participation, ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan di sini target audiensnya secara pedagogiknya itu lebih ke pembelajar. Nah, ini kalau untuk bidang lain kita tinggal ubah aja pedagogiknya ke konsumen misalkan, ya. Atau tidak dengan pedagogi atau yang lain ya misalkan. Bisa saja, ya. Ini. Karena kalau melihat dari beberapa poin yang ada, di sini ada general karakteristik, ya, karakteristik umum dari pembelajar. Ini bisa kita ganti dengan karakteristik umum dari konsumen, karakteristik umum dari pelanggan, ya. Nah, itu bisa. Nah, yang penting tahapannya ya. Tahapannya berarti yang pertama apa? Analyze, ya. Menganalisa, kemudian menentukan objektifnya ya, menyatakan tujuannya atau menyatakan objektifnya apa. Ya, kemudian memilih metode, media, dan materialnya. Ya. Memilih metode, media, dan material ini sudah masuk dalam perancangan, ya, desain. Itu. Kemudian ada utilize media and materials. Ya. Nah, ini utilize media and material itu dengan cara memanfaatkan media dan materi. Ya. Nah, di dalam proses pengajaran, sebenarnya dimulai dari tahapan ini, di mana media dan materi yang telah dipilih itu digunakan untuk mendukung pembelajaran. Ya, di mana media dan materi yang sudah kita pilih itu bisa digunakan untuk mempromosikan produk, misalkan, ya. Digunakan untuk memetakan konsumen, misalkan, ya. Ya nggak memetakan ya, ya untuk mempromosikan produk itu, ya. Ini di dalam penentuannya, ya. Kalau konsepnya di dalam pembelajaran untuk dunia usaha bisa nggak bisa? Ya, misalkan digunakan untuk training karyawan, training pegawai dalam bentuk multimedia. Nah, ini bisa juga ya, dengan memanfaatkan salah satunya yaitu metode model Azure. Ya, ini. Jadi bagaimana sebagai instruktur di sini atau sebagai pengajar di sini menggunakan material, ya. Jadi bagaimana melihat materialnya yang diperlukan itu apa, ya. Kemudian menyiapkan environmentnya, lingkungannya, ya. Ya, kemudian memprovide instructionnya. Nah, ini bisa diatur di dalam utilize media material, ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Gitu. Nah, itu kalau kita misalkan saja pengen menentukan untuk menggunakan model Azure ya, di dalam perancangan atau pengembangan multimedia interaktifnya, ya. Nah, ini untuk yang model Azure ya. Jadi secara detail di dalam analyze di situ ya, pengajar atau desainer instruksional harus menganalisa karakteristik pembelajar ya, termasuk tingkat pengetahuan, minat pembelajarnya atau minat siswanya ya, kemudian gaya belajarnya, kebutuhan individunya ya. Ini membantu dalam merancang materi yang sesuai dengan audiens target. Ya.
Nah, di dalam Analyze Learner, ya, model Azure ini sangat bergantung pada peserta didik, ya, yang intinya dirancang berdasarkan kebutuhan mereka. Inilah sebabnya mengapa langkah pertama melibatkan identifikasi karakteristik peserta didik, ya, yang mana informasi tersebut nanti dapat digunakan untuk mengumpulkan usianya berapa, pengetahuan yang dimiliki seperti apa, ya, tingkatan pendidikannya bagaimana, ya, kemudian kekhususan pembelajarannya seperti apa. Nah, ini bisa dibuat secara lebih detail, ya. Atau informasi yang dikumpulkan itu harus banyak, ya, ini. Supaya nanti dalam proses perancangannya tidak mengalami kendala. Nah, ini di dalam analyze ini memegang peran, ya, memegang peran supaya pada saat perancangan nanti tidak keliru, ya, ini. Nah, ini di dalam analyze, ya. Kemudian di dalam step objektif, ya, untuk menyatakan tujuannya, di sini tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik harus ditentukan, ya. Nah, tujuan ini harus menggambarkan apa yang diharapkan pembelajar capai, yang diharapkan siswa, ya. Apa yang diharapkan dari apa yang bisa dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, pada langkah kedua ini Anda harus mengidentifikasi apa yang seharusnya dapat dilakukan pembelajar setelah menyelesaikan materi pengajarannya. Ya, pembelajar ini berarti siswa, ya. Kemudian Anda dapat menetapkan tujuan berdasarkan metode SMART. Salah satunya, ya, yaitu specific, measurable, ya, achievable, relevant, and time bound, ya. Itu. Jadi harus spesifik, ya, spesifik, terukur, kemudian dapat dicapai, ya, achievable, relevan, dan terikat waktu, ya. Nah, artinya di sini Anda harus bisa mengetahui dengan tepat keterampilan dan pengetahuan apa yang akan diperoleh strategi selama periode tertentu. Berarti misalkan 1 semester setelah belajar ini nanti bisa mengetahui tentang ini. Setelah melihat 5 materi nanti bisa mengetahui tentang ini. Nah, itu di dalam state objektif, ya. Ya. Selain itu, ya, Anda harus juga menetapkan tujuan realistis yang relevan. Ya, di sini itu harus menentukan tujuan realistis, ya, yang relevan dengan pelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran terbaik. Nah, ini di dalam state objektif, ya. Kemudian di dalam select method media and materials, ya, di sini kalau dilihat itu ada select instructional material, ada prosedur new material, ada repurpose existing material, ya. Nah, di dalam select method media and material di sini, ini desainer instruksional harus memilih metode pembelajaran yang sesuai. Ya, metode pembelajaran itu ada konstruktivisme, ya, kemudian ada yang menggunakan stimulus, ya, ada hybrid, macam-macamnya lah, ya. Ini. Itu, ya. Jadi memilih metode pembelajaran yang sesuai, jenis media termasuk media visual, dan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini, desainer instruksional itu harus sering berkomunikasi dengan guru atau dosen. Ya, misalkan saja di sini mengembangkan media pembelajaran untuk anak sekolah atau mahasiswa, ya, tentang kurikulumnya, ya, kemudian nanti cocoknya itu gimana, penyampaian selama ini seperti apa, ya, dan harus mengetahui metode dari pembelajaran, ya. Nah, terus kalau nggak tahu gimana, ya baca, cari informasinya, ya. Itu tugas dari desainer instruksional. Jadi tidak hanya merancang, ya. Ini di dalam select method, ya. Select method, media dan material. Jadi secara khusus mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembelajarnya itu sendiri atau siswanya itu sendiri, ya. Khususnya dalam proses belajar mengajar, ya. Nah, komunikasinya dengan guru ataupun dosen, ya, jika berkaitan dengan mahasiswa. Nah, ini dalam select method and material, ya, media and material.
Kemudian memanfaatkan media dan materi ya, utilize media and material. Ya. Jadi di dalam utilize media and material di sini, ya, proses pengajaran sebenarnya dimulai dari tahap ini, tahap tersebut ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setelah mengumpulkan semua dari analyze, kemudian menentukan objektifnya, kemudian memilih metode media dan materialnya, maka yang di sini menggunakan. Nah, ini sudah mulai merancang ya. Itu. Nah, setelah digunakan kemudian diharuskan pembelajar ini berpartisipasi ya. Jadi kebutuhan partisipasi dari pembelajar. Ya. Ini. Jadi pembelajar itu harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ya. Mereka dapat diminta untuk berinteraksi dengan materi, melakukan latihan, dan berpartisipasi dalam diskusi. Ya. Sambil kita amati terus, bagaimana nih prosesnya sudah berjalan baik atau tidak. Ya. Nah itu. Ya. Jadi di sini harus ya pembelajar ini atau siswa ini harus aktif di dalam diskusi, small group activities ya, aktivitas dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian formulatif assessment ya, tes formatif ya, tes formatif. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturan langkah berikutnya. Nah, yang terakhir di sini adalah evaluate and revise. Mengevaluasi dan merevisi ya, bagaimana itu bisa bekerja, bagaimana kok ini tidak bekerja ya. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Jika diperlukan, materi dan metode dapat direvisi untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan. Jadi tidak harus hanya sistemnya saja, tapi materinya kalau mungkin kurang. Ternyata butuh praga ini bagaimana ini? Mau dibuatkan dari multimedianya atau ada praga yang memang harus ditunjukkan, misalkan, ya. Nah itu kalau memang ada praga tersendiri yang harus ditunjukkan. Nanti kalau digunakan multimedia, mahasiswa tidak bisa mengukur, ya. Alat itu tuh besarnya seberapa, kemudian nanti ketebalannya, beratnya tuh berapa. Nah itu nggak bisa diukur, sehingga harus ditunjukkan. Nah berarti harus ada perubahan materi. Ya. Nah ini di dalam penentuannya. Nah ini untuk model Azure. Jadi intinya Azure itu ada analisa, kemudian menentukan objektifnya, kemudian memilih metode media dan materialnya, kemudian menggunakan media material, ya, kebutuhan partisipasi dari pembelajar, ya, kemudian mengevaluasi dan merevisi. Nah ini tahapan dari model Azure. Kalau saya tidak pakai model Azure boleh bisa pakai model yang kedua, ya. Pada model yang kedua pun di sini contohnya untuk pembelajaran. Ya. Nah di model yang kedua di sini ada model 4D ya atau 4D. Berarti D semua ya. Nah kalau dilihat di sini dari yang pertama ini ya. Yang pertama itu yang paling atas itu adalah mendefinisikan atau define. D pertama. D kedua itu design. D ketiga ini develop. Kemudian D4 itu disseminate ya. Gitu. Nah, 4D ini model ini dikembangkan oleh Shiva Sailam, ya, Tyagarajan, ya, Dorothy S. Samuel, dan Marilyn E. Samuel, ya, tahun 1974. Udah lama banget ya, itu 40 tahun lebih. Ya. Model 4D adalah model pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis media pembelajaran. Ini dari Arkadian Tika et al. Tahun 2020. Setelah melalui proses pengembangan dalam pelatihan, model ini disebut model 4D yang terdiri dari 4 tahapan: define, design, develop, and disseminate. Ya. Hafiz 2013. Ya, itu. Nah, di dalam define, mendefinisikan ini ya sama dengan dalam langkah pertama 4D analis ya. Di situ tujuannya untuk menganalisa semua kebutuhannya, kebutuhan awal, kebutuhan pembelajar, tugas-tugasnya, atau kegiatannya ya.
kegiatannya ini seperti apa nanti ya di dalam multimedia tersebut ya, atau dalam proses belajar nanti kegiatannya seperti apa, kemudian menganalisa konsepnya ya gitu. Setelah dianalisa konsepnya kemudian di specifying instruction analysis ya. Jadi di dalam specifying instruction analysis ini bisa dikatakan untuk menspesifikasikan ya, instruksinya itu seperti apa ya. Ini di dalam penentuannya. Nah, setelah ini semua diatur, ditentukan, didapatkan informasinya, datanya, dan lain sebagainya, dilanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu mendesain. Ya. Nah, di dalam mendesain di sini akan dilakukan proses perancangan produk. Ya. Di dalam perancangan produk di sini ya termasuk menentukan elemen-elemen desainnya, layout, pemilihan warna, tipografi, elemen visual, ya. Termasuk menyediakan atau memasang materialnya yang cocok. Ya. Karena secara konseptual ini sudah ditentukan di sini ya. Oh nanti modelnya pakai videonya yang seperti apa? Nah ini sudah dikonsep di sini. Nanti produksi tinggal membuat videonya. Ya. Pakainya nanti tombol ya yang bisa melink ke alamat-alamat website yang tersedia. Nah ini nanti bentuknya seperti apa, caranya bagaimana, nah di konsep ini sudah diatur. Ya, baru di dalam desain ini tinggal membuat. Jadi sebenarnya dalam semua proses, desain ini sebenarnya proses yang paling cepat ya. Yang paling lamanya itu define, jadi di define ya. Mendefinisikan ini yang lama. Persiapan atau perencanaan awal ini yang lama sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, kemudian telah didesain produknya sudah jadi, ya, atau mungkin dalam proses selanjutnya ya setelah didesain ini develop, ya, dikembangkan. Nah, tahap ini adalah saat implementasi sebenarnya dilakukan. Ya, desainer instruksional, ya, itu mulai membuat atau mengembangkan elemen-elemen yang telah dirancang, ya, seperti grafik, ilustrasi, animasi, atau konten multimedia lainnya. Ya. Nah, proses pengembangan ini dapat melibatkan berbagai alat desain yang sesuai dan teknologi yang sesuai. Ya, gitu. Nah, ini di dalam develop. Ya. Jadi ada expert assessment. Ya. Ini assessment tentang tingkat expertnya atau tingkatannya. Ya. Kemudian kalau perlu direvisi, setelah direvisi baru diatur di dalam teacher assessment. Setelah direvisi baru di preliminary field trial ya. Preliminary field trial. Ya. Setelah itu baru direvisi kemudian di extensive field trial. Ini uji coba dasar ya, uji coba awal dan uji coba lanjut. Jadi ahli multimedia dulu yang menguji coba. Ya, ini dalam proses develop. Ya. Oh ini ada kurang ini. Ya. Kurang ini animasi ini, harusnya ada animasi ini tentang tombolnya harusnya bisa seperti ini. Videonya harusnya bisa berjalan secara otomatis dan berulang. Oh videonya harus ada kontrol sound. Nah di dalam ini diuji coba dulu ya. Dites ya atau dievaluasi oleh assessmentnya, oleh ahlinya ya, tenaga ahlinya. Setelah direvisi dari fungsi di dalam multimedianya, baru setelah itu diuji lagi oleh teachernya, ya, gurunya atau dosennya. Oh ini materinya kurang ini mas, ternyata ini seperti ini misalkan ya. Nah ini setelah direvisi baru diuji coba lapangan ya. Uji coba lapangan di sini bisa melibatkan siswa, ya, yang ada di dalam satu kelas, ya, ataupun di kelas lain. Ya. Ini, misalkan
pelajaran untuk kelas 2 kelas 8 ya. Pelajaran untuk kelas 8. Nanti yang mencoba bisa kelas 7, bisa kelas 9. Nanti mereka komentarnya gimana nih? Antara 7, 8, 9 pasti berbeda dalam merasakan sistemnya ya. Antara yang belum pernah mendapat materi, yang akan mendapat materi, dan yang sudah pernah mendapat materi ya. Gitu. Ini. Nah, setelah diuji coba lapangan ya, kemudian ya preliminary dasar nih awal direvisi, kemudian diuji coba secara ekstensif, berarti tambahan ya, ditambah masyarakat umum ya, ditambah masyarakat umum. Nanti kalau ada penambahan-penambahan ya kesempatannya di sini, menambahkan materi, menambahkan apa namanya itu pelajarannya ya, menambahkan grafiknya, ilustrasi, animasi, konten multimedia. Itu di dalam penonton. Nah, setelah develop kemudian di disseminate ya. Disseminate di sini adalah tahapan untuk mempaket ya, mengemas produk dan didiseminasikan, disebarluaskan. Ya. Gitu. Ini di dalam pengaturannya. Ya. Nah, ini beberapa tahapan yang ada di dalam 4D. Nah, dalam model pengembangan 4D di sini, ya, jenis utamanya adalah 4 tahap yang telah dijelaskan di atas. Ya, itu. Yang telah saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Ini. Namun model ini juga dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek di dalam multimedia interaktif atau multimedianya. Termasuk desain grafis, animasi, produksi video, dan banyak lagi. Jadi kalau misalkan produksi video pakai model 4D bisa. Learner-nya diganti produk. Misalkan kita mau membuat multimedia untuk mengenalkan produk. Ya. Gitu. Kemudian teacher-nya di sini bisa diganti dengan yang terlibat di dalam perusahaan. Pemiliknya mungkin, direkturnya mungkin, bagian pemasarannya mungkin. Ya. Nah, itu di dalam penontonnya seperti itu. Berarti pada tahap persiapan awal, kemudian sampai dengan menspesifikasikan instruksi, ini nanti akan berbeda data yang dikumpulkan kalau bukan untuk pembelajaran. Ya. Nah, itu untuk model 4D. Ini. Nah, ini untuk yang kedua ya. Yang ketiga di sini ada ADDIA ya, model. ADDIAE ya. EDI ya. Instructional design ya, untuk desain instruksional. Nah, ini pengenalan dulu. Jadi ADDIA di sini diciptakan oleh ADDIE di sini diciptakan oleh Florida State University untuk militer pada tahun 1970-an. Ya, ini saya sebut bahasa Indonesia aja ya, ADDIE. Ya. ADDIE atau ADIE ini diciptakan oleh Florida State University untuk militer pada tahun 1970-an. Dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan materi pelatihan dan pengajaran yang efektif. Ya. Jadi pelatihan untuk menembak di situ nggak harus memegang senjatanya langsung, lihat videonya bisa, lihat desain posternya bisa, ya, itu. Model ini dimaksudkan untuk mengarahkan ID atau fakultas menyelesaikan setiap fase, ya, menyelesaikan setiap fase sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Ya. Nah, ini model ADDIE. Ya.
Nah, model ADDIE ini juga merupakan singkatan dari nama-namanya ya, dari tahapan-tahapannya ya. Singkatan dari tahapan-tahapannya. Nanti kita lihat ya, singkatan dari tahapan apa saja nih. Kalau melihat namanya A ini berarti analisa, D ini desain, develop, implementation, evaluasi mungkin ya. Nanti kita lihat. Nah, salah satu kelebihan model ADDIE adalah fleksibilitasnya. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan materi pengajaran, baik untuk pengajaran individual ataupun tradisional, ya, dan tahapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nih, ya. Kelemahannya, model ini dianggap sebagai model poros linier atau model linier yang harus urut, ya, dan dapat membantu untuk lebih lama dan dapat memakan ya waktu lebih lama dibandingkan model lain yang lebih fleksibel. Jadi sebenarnya ini kelebihannya ini fleksibilitas ya, tapi ada yang lebih fleksibel. Ya. Nah, kalau dari Azure tadi dibandingkan dengan Azure nanti Anda bisa melihat lebih fleksibel mana ADDIE dibandingkan dengan Azure ya. Kita lihat kalau di dalam Azure tadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan. Di dalam 4D di sini ada 4 tahapan. Yang tahapannya seperti ini. Yang mana dalam proses develop ini harus melalui beberapa tes. Ya. Tes expert dulu, tes feature dulu. Terus uji coba lapangan untuk yang pertama dasarnya. Kemudian uji coba lapangan yang lebih luas. Ya, di mana di dalam tiap bagiannya ini ada revisi. Ya. Nah, nanti yang di ini seperti apa. Ya. Nah, ini gambaran dari ADDIE. Ya. ADDIE. A-nya analis, ya benar ya. A-nya analis, kemudian D-nya desain, D yang kedua itu development, kemudian I-nya itu implementation, dan E-nya itu evaluation. Ya. Nih. Jadi di sini di dalam analisis ini digunakan untuk analisa kebutuhan, ya. Analisa kebutuhan dalam proses perancangan multimedianya, ya. Dan audiens target. Ya. Desainer harus memahami apa yang perlu dipelajari oleh audiens dan bagaimana mereka akan mengakses dan menggunakannya. Jadi intinya ya instruksional ya. Jadi pada saat analisa di sini, ini situasinya harus diketahui dulu ya. Apa jarak atau perbedaan ya yang dibutuhkan untuk mengisi ya. Mengisi perbedaan tersebut, gaps ya, jarak perbedaannya. Jadi misalkan gini ya. Misalkan pada salah satu contohnya di situ ya. Anda menganalisa kebutuhan pembelajaran Anda ya, audiens target misalkan siswa di kafe tingkat universitas ya. Kemudian topik pelajarannya yang akan disajikan apa ya. Misalkan saja tentang desain tentang videografi ya. Nah, dari pembelajaran videografi di sini dilihat dulu, ada nggak alatnya? Bagaimana mereka ketika ingin mempelajari alat videonya, alat perekamnya. Ya. Bagaimana ketika mereka ingin belajar tentang pencahayaan. Ya. Lighting. Bagaimana ketika mereka pengen menggunakan teknik green screen. Bagaimana untuk menyiapkan backgroundnya, pencahayaannya seperti apa. Ya. Software yang digunakan apa. Ya. Belajarnya gimana itu semua. Nah, itu harus Anda analisa. Ya. Setelah ketahuan cara belajarnya, medianya ada enggak ya? Jika medianya ada, maka medianya bisa disertakan di dalam multimedia tersebut. Ya. Kameranya ada enggak? Oh, enggak ada. Cari gambar kamera, disetting, ya, disetting muter. Kemudian tombol-tombolnya, fungsi-fungsinya. Nah, ini berarti kita sudah mengumpulkan material juga ya dalam proses analisis ini. Ya.
Jadi adanya gaps ya, jarak yang membedakan itu harus kita isi. Kebutuhan-kebutuhannya harus kita penuhi ya, dengan menggunakan multimedia tentunya ya. Nah, setelah melalui proses analisis, kemudian yang berikutnya desain ya. Jadi berdasarkan dari analisa yang sudah dilakukan ya, maka membuat satu keputusan ya, untuk mendesain dengan pengaturan desain yang terbaik ya, yang mungkin bisa digunakan untuk belajar ya, pengalaman belajarnya supaya bisa bertambah dalam proses belajar. Nah, ini harus didesain ya. Nah, setelah didesain, kemudian yang berikutnya dikembangkan. Nah, pada tahap ini Anda mulai membuat halaman web misalkan ya, mengembangkan elemen grafis misalkan ya, menyusun konten ya, dan memastikan bahwa elemen-elemen visual dan audio yang terintegrasi ini sudah ada berjalan baik dan bisa digunakan. Sudah ada tapi ternyata tipenya beda, tidak kompatibel, ya, tidak support. Nah, dalam proses development ini nanti perlu diatur, ya. Ini di dalam penentuannya. Ini konteksnya kalau misalkan kita membangun website, ya. Itu di dalam pengaturan development. Ya. Kemudian implementation. Nah, implementation di sini setelah materi pembelajaran selesai, tahap implementasi melibatkan peluncuran dan pengiriman materi kepada audiens target. Ya, proses ini dapat melibatkan penggunaan berbagai media seperti situs web, aplikasi, materi cetak ataupun media sosial. Ya. Materi cetak itu maksudnya di brosur disertakan alamat webnya, ya. Di poster ditempeli alamat webnya supaya orang bisa mengakses webnya. Ya. Web untuk pembelajarannya maksudnya di sini. Ya. Itu implementasi. Nah, jadi implementasi itu mulai menerapkan apa yang sudah kita desain dan sudah kita develop dari proses analisis. Ya, ini diterapkan di dalam implementation. Kemudian setelah itu kita bisa menyertakan semua hal yang ada di dalam semua hal, maksudnya bisa menyertakan nama ya, atau media yang kita buat itu ke dalam media-media lain, misalkan pakai sosial media, pakai menempelkan atau menambahkan alamat webnya di dalam poster ya, kemudian menggunakan aplikasi ya, misalkan ada aplikasi untuk sistem informasi akademik mahasiswa, nah itu bisa disertakan alamatnya ya. Untuk pembelajarannya nanti bisa diakses di sini misalkan. Ya itu implementasi. Ya. Kemudian evaluasi ini dari hasil dari penerapannya itu nanti dilihat ya untuk mengukur efektivitas materi pembelajaran. Ya. Nah efektivitas di sini berarti kita harus punya standar efektivitasnya seperti apa. Ya. Ya terus dapat standar efektivitasnya dari mana ya pada saat analisis ya. Analisis ini kita juga harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana multimedia yang baik atau website yang baik itu ketika digunakan untuk pembelajaran. Ya, itu. Oh, di situ harus aksesibilitas, ya, ada aksesibilitasnya ada. Ya, bisa dipakai di mana saja dan kapan saja misalnya. Kemudian durasinya tidak terlalu lama, ya. Kalau panjang bisa dibagi menjadi beberapa part, misalkan. Ya, ada teori yang seperti itu. Karena kalau orang melihat video terlalu panjang itu nanti bosan. Ya. Nah, di sini dalam analisis ini harus ditentukan. Jadi nanti di sini dievaluasi dengan video yang pendek gimana, dengan video yang panjang gimana. Ya. Nah, itu di dalam penentuannya. Ya. Jadi pada intinya di dalam ADDIE di sini itu kita menganalisa ini termasuk menentukan pada tahap evaluasinya nanti seperti apa. Ya. Itu. Kemudian dalam proses desain ini mulai merancang membuat ya. Ya.
yang baik yang mungkin bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Ya, berarti di sini harus dikumpulkan benar-benar datanya ya. Tuh. Nah ini dari ADDI. Nah kalau melihat dari tahapannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 tapi sampai dengan evaluasi. Sedangkan dalam proses 4D tadi itu cuma sampai disseminate. Ya. Dissemination ini ibaratnya bisa dikatakan untuk pengumuman aja, penyebaran ya. Sebar udah, nggak direvaluasi ya. Pokoknya gawe sesuai dengan kebutuhan, kalau udah disebar. Ya. Nanti buat lagi. Ya. Nah itu. Sedangkan kalau untuk yang Azure, di sini ada evaluate juga ya. Evaluasi dan revisi. Berarti dari 3 model di sini yang paling banyak adalah yang Azure. Ya. Tapi ini bisa jadi yang paling lengkap. Ya. Bisa jadi yang paling lengkap, yang paling tepat. Karena di sini dalam prosesnya itu desain bisa dilakukan pada saat select method, media and material, utilize media and material, ya, itu bisa langsung desain. Jadi ini proses analisa, mengumpulkan bahan, ini perencanaannya, kemudian ini desainnya, kemudian ini mengumpulkan hasil dari penggunaannya, ya, implementasi ini berarti ya, implementasi, kemudian dievaluasi. Nanti kalau ada revisi ya dimulai dari analisa lagi, ya, set objektif lagi, kemudian merancang lagi, mengevaluasi, mengimplementasikan dan evaluasi lagi terus. Ya, ini. Jadi ada evaluasi dan revisi di sini. Langkahnya double-double ini. Ya. Jadi dari pengaturannya model Azure ini yang paling lengkap. Mungkin hasilnya nanti bisa jadi yang paling tepat ya. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau tidak membutuhkan sesuatu yang lengkap dan tepat, misalkan ya bisa pakai ini. Ya. Misalkan tata boga ya, jurusan tata boga misalkan, atau sekolah masak misalkan. Khusus untuk apa namanya, pembelajaran untuk membuat nasi goreng. Nah, ini kan nggak perlu terlalu ribet. Beda kalau misalkan kita membuat apa makanan yang ribet misalkan. Nah, itu bisa pakai ini. Udah, jadi sebar. Jadi sebar. Ya. Nah ini model 4D. Ya. Di analisanya juga di awal ya. Jadi di sini nggak ada evaluasi nih. Gitu. Nah, kemudian ada DDI ini tengah-tengah ya sepertinya ya. Kalau melihat itu tengah-tengah. Walaupun nanti masing-masing model itu bisa jadi konteksnya beda-beda nanti ya. Bisa jadi pakai ADDI, ADDIE ini malah jadi panjang ya. Itu. Bisa jadi pakai Azure malah cepat misalkan ya. Karena proses pembuatannya nggak harus urut tapi bisa loncat-loncat ya. Sambil desain sambil mengumpulkan bahan. Sambil desain. Sambil merancang sambil mengumpulkan bahan. Kalau ini kan urut ya. Nah, tab-tabnya jelas. Nah, itu. Jadi di sini bisa jadi semua hal ini bisa eh, menjadi lebih cepat dan lebih lama ya. Gitu. Tergantung konteksnya sebenarnya ya. Konteks kebutuhannya itu seperti apa ya. Menggunakan 4D ternyata dalam proses analisa di sini banyak banget yang harus dikumpulkan ya. Bisa jadi ini. Jadi dalam proses mendefine di sini model 4D malah lama banget. Ya, misalkan 1 bulan, definisinya saja itu 1 bulan. Karena banyak yang harus disiapkan, banyak yang harus diwawancarai, banyak yang harus diamati. Ya. Bisa jadi. Ya, gitu. Jadi intinya tergantung dari konteks. Ya. Mau pakai model apa saja silahkan. Sesuai kebutuhannya. Jadi kalau perlu evaluasi ya pakai yang ADDIE bisa, pakai yang Azure bisa. Ya. Tanpa evaluasi pakai yang 4D bisa. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan model pengembangan. Ya.
Intinya pilih salah satu, lakukan, itu saja. Ya. Kalau sempat, pilih salah satu, amati, kemudian sesuaikan dengan konteksnya, lakukan. Ya. Sesuaikan dengan konsepnya, lakukan. Ya. Intinya itu. Mengamati di sini apakah nanti kita bisa pakai ini tuh cepat ya. Yuk, pakai ADDI nanti lama banget ya. Coba lihat yang lain. Ya, 4D. 4D ternyata juga malah lebih lama nih, baru pakai ADDIE saja. Boleh, bisa ya. Nah, itu hal-hal yang bisa dilihat dalam proses memilih model yang tepat yang mana. Ya. Nah, kemudian model lainnya ya silakan Anda eksplorasi sendiri ya. Anda gali, Anda tentukan ya. Tujuannya jelas, mengetahui model-model lainnya ya. Jadi Anda eksplorasi untuk tujuan mengetahui model-model pengembangan yang lain. Ya, silakan Anda eksplorasi. Di sini ada beberapa model kayak ini, nomornya nggak urut ya. Ini harusnya 4 ini. Bentar. Ini saya ubah dulu. Start at 4. Ini 5 ya. Nah, biar nggak salah tafsir nanti. Oke. Nah, model-model pengembangan lainnya di sini ada model waterfall. Ya, waterfall ini banyak yang mengatakan bahwa ini model yang paling ringkas. Tapi urut ya, harus dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Seperti air terjun ya. Kemudian ada model dig and carry ya. Nah, model dig and carry di sini ya hampir sama dengan yang lain lah ya. Tahapan-tahapannya. Kemudian ada model rapid application development atau RADI ya. Nah, di dalam model rapid and development, model rapid application development ya, model rapid application development. Di sini biasanya ada pendekatan, ada yang menggunakan dengan pendekatan prototyping, incremental maupun spiral. Yang paling banyak itu prototyping. Ya. Dalam tahapannya di situ dengan menggunakan pendekatan prototyping. Gitu. Kalau misalkan Anda penasaran rapid application development dengan incremental ini apakah sama? Nah, silakan dieksplorasi. Ya. Jadi rapid application development apa sih definisinya, langkahnya, kemudian Anda cari incremental model. Ya, sama nggak dengan rapid application development? Apakah incremental model ini harus masuk dalam bagian rapid application development? Nah, silakan bisa dieksplor. Ya, kemudian ada dengan menggunakan pendekatan spiral. Ya. Nah, paling banyak dengan prototyping. Jadi dalam prosesnya itu di tengah-tengah ini menggunakan prototyping sebagai simulasi. Ya, baru dilanjutkan. Ya. Ada 2 langkah lagi setelah prototyping. Ya. Kemudian ada model agile. Ya. Model agile di sini tangkas. Ya. Cepat. Ya. Sat-set, cekatan. Ya. Ini. Di dalam model agile ya beberapa metodologi memiliki beberapa metodologi. Jadi agile ini sebagai payung utama. Nah, beberapa metodologinya di sini bisa menggunakan Scrum. Metodologi ini berarti metode-metodenya ya. Yang berkaitan dengan langkah-langkahnya. Ada yang model pakai Scrum ya. Kanban ya, extreme programming dan lainnya. Ya. Itu. Kalau melihat ya rapid application development ini sepertinya namanya rapid. Ya. Tapi kok katanya rada suwe. Tapi enggak sih sebenarnya. Coba dipahami lah. Ini cepat ini kelihatannya rapid ya. Agile yang lama. Ya. Karena agile ini bisa kalau rapid ya, khususnya untuk rapid dan agile ini bisa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi bagi menjadi beberapa tim mengembangkan diri nanti dicoba sendiri sudah berhasil semua disatukan seperti itu. Ya. Jadi, makanya ada extreme programming. Nah, extreme programming ini pemrograman yang ekstrim. Ya.
lain daripada yang lain mungkin, secara urutan mungkin. Nah, nanti bisa dicoba dieksplorasi lah ya, seperti apa. Ya, kemudian ada model Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Ya, MDLC ini kelihatannya pengembangan dari SDLC ya. SLC atau System Life Cycle atau System Development Life Cycle ya. Kemudian pada pengembangannya juga ada Game Development Life Cycle ya. Jadi sebenarnya itu adalah development life cycle-nya ini ya. Yang mana development life cycle itu pengembangan dari sistem life cycle ya. Nanti multimedia berarti untuk multimedia. Tahapannya apa saja? Ini kelihatannya ada sekitar 5 tahapan atau 6 tahapan. 5, ada yang 5, ada yang 6. Tapi kebanyakan 5. Ya. Itu. Ada desain juga, ada testing juga ya. Kemudian ada delivery ya. Delivery itu mulai menyebarkan atau mengantarkan itu ke khalayak. Nah, ini model multimedia development life cycle ya, dan lain. Kalau Anda menemukan lainnya silahkan bisa disampaikan ya, atau bisa dieksplorasi lah, bisa dieksplorasi dulu model lainnya ini apa, misalkan model iterasi ya, iteration model seperti apa misalkan ya. Nah, itu bisa Anda pelajari. Jadi maksudnya kenapa di sini ada pengembangan model, supaya Anda belajarnya pengembangan model itu sekarang ya. Jadi jangan sampai pada saat Anda akan menyusun proyek multimedia baru Anda belajar model ya. Jangan sampai ketika nanti Anda menyusun skripsi atau TA malah mulai belajar model. Nah, itu keliru ya. Pelajari model dari sekarang ya. Diuji coba untuk proyek multimedia di mata kuliah ini. Jadi nanti Anda menyiapkan satu proyek multimedia ya. Nah, gunakanlah model-model ini ya. Gunakanlah model-model ini. Salah satu saja, jangan semua, salah satu saja, tapi Anda boleh mengetahui semuanya ya. Boleh mengetahui semuanya, kemudian Anda mantap, aku tak pakai Agile dengan metodologi Scrum. Silakan, Scrum dengan metodologi Scrum, silakan. Ya. Saya tak pakai waterfall aja lah. Silakan. Oh, saya tak pakai MDLC aja, silakan. Ya. Banyak sekali materi yang bisa Anda akses dari buku, jurnal maupun internet ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan model pengembangan di dalam project multimedia ya. Jadi bisa Anda gunakan ketika Anda nanti akan merancang project. Supaya apa tujuannya? Tidak terlalu melebar ya. Terarah dan fokus sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan ya. Nah, dalam desain awal, dalam pengaturan masing-masing tahap, dalam desain awal di situ atau dalam pengaturan awalnya itu harus benar-benar jelas dan lengkap. Ya, jelas, tepat, lengkap. Baru nanti desainnya pas, developmentnya pas, disseminate-nya pas kalau pakai 4D ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah proyek multimedia ya, khususnya membahas tentang model pengembangan multimedia ya. Semoga bisa mudah dipahami dalam proses pengembangannya dan bisa Anda lakukan ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah proyek multimedia ya, tentang model pengembangan multimedia. Apakah itu untuk yang interaktif, hyperaktif ataupun yang linear, bisa semua ya. Bisa semua. Jadi silakan bisa menggunakan salah satu dari model di dalam mengembangkan proyek multimedia. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah multimedia, proyek multimedia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama menyampaikan materi atau memberikan informasi kepada Anda. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Tetap semangat, tetap sehat, agar terus bisa berkarya. Saya Edi Prakasa undur diri.
Sampai ketemu lagi dan terima kasih.